Halo semuanya, hari ini aku mau bikin video tentang tutorial MySQL Basic untuk pemula. Oke, jadi sekarang kita mulai aja. Pertama-tama, yang jelas pastinya kalian harus nyalain exam PP-nya, Apache dan MySQL. Yang paling penting ya MySQL-nya ya, karena kan ini kita mau belajar tentang basic MySQL. Setelah itu, kalian bisa buka terminal atau CMD sama aja ya. Oke. Sini kalian kalian bisa tulis cd dot slash dot terus cd exam MySQL bin enter, terus MySQL menu root enter. Oke, kalau udah ada tulisan welcome to the MariaDB monitor, artinya ini udah masuk ya, udah berhasil tandanya kalian. Terus sekarang kita mau bikin nama database-nya. Kalian bisa tulis di sini create. Oh, kenapa ini? Kenapa dia nggak mau? Create database. Terus di sini nama database yang mau kalian kasih. Kalau aku mau ngasih nama database-nya db underscore cafe titik 2 koma titik koma. Ini ya, maksudnya titik komanya kayak gini ya, bukan nanti kalian tulis ngetiknya titik sama koma beneran yang nyamping, bukan yang ke atas bawah gini. Terus ini bisa kalian enter. Oke. Kalau udah ada tulisan query oke, berarti itu tandanya udah jadi berhasil. Oke. Sekarang kita mau lihat nih, sebenarnya tambahan aja ya. Kita mau lihat kayak ada database apa aja sih yang udah kita bikin, jadi nanti kita nggak double kan, nggak salah gitu. Karena kalau kita udah pakai misalkan nih aku udah pakai DB Cafe, terus aku mau pakai lagi DB Cafe tapi bikin create database DB Cafe gitu, mau bikin database baru tapi namanya sama, itu nggak bisa. Kecuali kalau aku mau nggunain database ini lagi nantinya, aku harus pakai use gitu. Oke. Use itu untuk nanti apa yang mau kita pakai. Nah, ini kan aku udah mau pakai database DB Cafe ini. Tapi sebelumnya aku mau kita pakai use dulu deh. Bingung kan? Use DB underscore cafe 2 enter. Oke, lihat kan kalian? Berarti di sini database change. Dari yang tadinya di sini non, nih kalau kalian kita perbesar ya. Nih, dari yang tadi di sini non, jadi ada isinya DB Cafe. Ada tulisan nanti database change. Ini tandanya berhasil. Terus kalian misalkan gini ya, aduh aku lupa nih aku udah punya database apa aja sih? Kalian bisa tulis di sini show database, tapi pakai S, databases gitu. Show database, ini enter. Oke. Di aku udah ada akademik, bimbel cafe, DB cafe, udah ada nih, berarti udah terdaftar ya, maksudnya ya emang ada gitu. Oke. Sekarang jadi ini kan tugas sekolahku ya teman-teman, tugas kampusku. Jadi ada ketentuannya. Nah, aku di sini kali ini diminta untuk bikin 4 tabel yang harus saling berelasi. Nah, jadi sekarang aku mau bikin tabelnya dulu. Jadi yang pertama itu ada namanya table customer. Nah,
Tabel ini dipakai untuk menyimpan data pelanggan di DB Cafe itu. Nah, nanti nih di di tabel cafe ini, di tabel customer ini itu ada 4 kolom atau sering kita sebutnya itu namanya field. 4 kolom itu atau field itu disebut aku mau bikin customer ID, name, email, sama phone. Sekarang kita bikin dulu ya. Create table sama kayak tadi. Table customer customers. Kalian bisa pakai ini. Oh ya, jangan typo ya, dan harus hati-hati ya kalau ngoding di terminal tuh. Create table customers, kalian enter. Oke. Di sini kalian bisa tulis customer underscore ID, kita pakai integer. Misal aku mau ngasih nggak usah integer, ini kan pakai auto primary key dulu. Primary key auto underscore increment. Customer ID integer primary key auto increment. Oke, kalau udah gini auto increment, enter. Oke, namanya kita kasih di sini kan name, terus kita kasih varchar kita kasih 100 not null. Email varchar 100 juga. Terus phone. Itu ada 20. Terus ini kalau udah di ini kan kita mau bikin field ya, mau bikin kolom. Nah, ini kalau udah sampai akhir, kalian nggak perlu pakai koma-koma lagi, komanya. Kalau udah sampai di kolom terakhir ini, kalian tinggal enter, tutup kurung, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, query oke, rows affected oke. Sekarang aku pengen lihat nih, tabelnya nanti kayak gimana sih fieldnya. Nah, itu kalian bisa pakai desk atau description ya. Desk apa tadi nama itunya? Customers. Desk customers. Oke. Ini ada fieldnya itu customer ID, name, email, phone,
type-nya ada integer, varchar, integer, varchar. Terus ini tuh banyaknya karakter ya teman-teman, ini dalam kurung ini. Kayak misalkan Iva, name. Jadi namanya bisa ada 100 huruf gitu loh, kayak gitu. Terus not null, no yes, siap. Ini ada primary, default, ini ada auto increment. Oke, selanjutnya aku pengen bikin membuat tabel yang kedua. Yang kedua itu aku mau namanya kategori. Jadi kalian bisa bikin kita bisa gini ya teman-teman. Create database, table, sorry. Oke, kayak gini. Enter. Terus oh ya, sebelumnya aku jelasin dulu. Tabel ini teman-teman dipakai untuk menyimpan kategori menu. Kategori menu. Misalnya kayak coffee, non coffee, dessert ataupun food gitu, makanan. Nah, kolomnya itu aku mau bikin ada 2, kategori ID sama kategori name. Nah, kategori ID ini nantinya akan jadi primary key dan kategori name itu untuk nama kategori. Oke, sekarang kita lanjut aja, langsung buat. Underscore ID integer auto increment ini harusnya nggak pakai huruf besar juga nggak apa-apa ya teman-teman, nggak ngaruh sebenarnya, cuma lebih enaknya aku pakai huruf besar, kayak udah kebiasaan aja gitu. Primary key, primary key, enter, sama ya, mirip-mirip, cuma ini kita ganti jadi not null. Ini kita ganti jadi varchar. Varcharnya kita kasih 50. Terus di sini kalian bisa bikin ini diganti, jangan ID tapi jadi name. Kategori name varchar not 50, not null. Oh ya, lupa. Ini nol doang. Lah, kok sih? Nih, salah nih guys. Varchar, astagfirullah, belum di enter 50. Not null. Oke, kalian bisa enter. Enter sama hal yang kayak tadi, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, query, alhamdulillah ini tadinya bisa jalan. Kalian bisa kalau mau lihat lagi pakai dash lagi, dash kategori. Oke, cuma ada 2 rows. Selanjutnya untuk tabel ketiga aku mau buat menu. Create tabel menu, enter. Create tabel menu. Jadi ke tabel menu ini berisi daftar menu yang dijual di cafe. Kolomnya itu aku mau ada menu ID, menu name, price, kategori ID. Menu ID itu nanti sebagai primary key, menu name itu untuk nama kamu, untuk nama menu,
price itu untuk harga, kategori ID itu sebagai foreign key yang terhubung dengan tabel kategori gitu. Jadi kita di sini bikin dulu menu ID, menu underscore ID integer primary key auto kurang underscore increment menu ID, benar kan? Menu ID integer primary key auto increment. Oke. Terus menu name terus kalian bisa pakai varchar-nya 100, itu kalian bisa pakai not null. Enter price. Price kita pakai desimal. Kaget. Nol. Oke, terus kategori ID integer terus kita kasih foreign key. Oh ya, foreign key itu harus ditaruh di paling bawah ya. Key kategori ID, reference kategori menguntungkan. Oke, kategori tutup kurung dulu, buka, terus kategori underscore ID, kategori underscore ID kategori ID, terus kalian bisa di sini enter untuk enter error.
dbkv can create table dbkv menu contact incremental format. Aku ada nulis dbkv kah? Masih can create table cafe menu error key constraint incorrectly formed. Kenapa ini? Menu name varchar. Bentar ya. Oke teman-teman, aku udah ketemu. Ternyata kesalahan aku itu ada di sini. Lihat, aku nulisnya kategori. Harusnya kan kategori kan dari tadi aku nulisnya. Ini kita ulang ya. Create table menu. Nah nih, create table menu. Menu ID. Menu name. Price decimal. Kategori. Origin key-nya kita benerin. Kategori. Kita bikin kategori. Oke. Enter. Nah, enter. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada ya teman-teman. Kita mau lihat desk menu. Oke. Setelah itu yang terakhir tabel tabel terakhir itu adalah tabel order. Nah, tabel order ini kita tambahin S. Oke, jadi kayak gini. Jadi ini akan menyimpan transaksi pemesanan. Nah, tunggu sebelumnya, aku pengen di dalam tabel order ini ada 5 field. Coba ya kita bikin. Create table orders. Integer. Integer auto increment seperti biasa, primary key.
customer ID integer. Wah, gede-gede banget. Customer underscore ID integer. Nggak usah, ini aja customer.id dikasih integer. Lanjut, menu ID pusing deh. Menu ID integer, enggak, menu ID integer, terus menu ID integer, enter, terus kita ini quantity quantity-nya itu integer sama not null. Terus order date foration. Oh ya, pakai huruf caps lock biar bagus. Reference customer customers, terus di sini customer ID menu ID reference-nya menu ID menu ID. Untung belum nih. Oke teman-teman, di enter, kasih ini enter. Aduh, kenapa teman-teman? You have an error in your check that correction to the right syntax to the use the reference customer
dong. Reference. Nah, ini. Menu. Bentar ya. Oke teman-teman, aku udah ketemu salahnya di mana. Duh, tidak teliti. Create table orders. Customer. Menu. Quantity. Order. Nih, ini teman-teman, ada reference, bukan reference aja, tapi reference ada S-nya. Kayak gini harusnya. Kayak di atas kan tadi aku nanya gitu kan. Entah kenapa tadi ini. Oke. Nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Benar guys, ya Allah. Apa ini? Orders. Oke. Jadi ini untuk 4 tabelnya. Untuk database di BKV ada customer, kita lihat lagi dari awal. Nah, ada customers, terus ada kategori, terus ada menu, dan yang terakhir ada orders. Nah, semua tabel ini teman-teman saling berelasi menggunakan primary key sama foreign key itu. Oke, untuk selanjutnya sekarang kita mau mengisi data ke tabel ini semua. Ini kan baru jadi tabelnya ya temen ya, baru jadi tabel. Sekarang aku mau ngisi datanya dengan insert. Jadi yang pertama kita akan bikin dulu untuk tabel customer kan paling atas. Jadi kita isi dulu tabel customer untuk data pelanggan DB underscore cafe ya. Nah di sini aku masukin 5 orang pelanggan lengkap dengan nama, email, dan nomor HP-nya sesuai tadi dengan field yang kita tulis. Jadi karena di tugasku ini diminta untuk bikin 5 record. Nah record itu adalah baris ya teman-teman. Sebenarnya bukan ini. Nanti deh aku kasih lihat. Sekarang kita bikin dulu si datanya, isinya di customer. Pertama tulis insert
into customers. Nah, ini sih menurutku ini biar lebih spesifik aja ya, biar lebih benar. Ini bisa dipakai, bisa sebenarnya tinggal insert into customer values, tapi aku pengen di spesifikin aja biar nggak salah gitu. Oke, ditambahin ini name, email, phone, terus enggak usah values. Oke, enter. Oke, di sini kalian bisa kasih nama setelah kalian. Random. Aku misalkan Karina. Terus ini nama emailnya. karina@gmail.com. Terus kita kasih nomor teleponnya, ngasal aja ya, 1234567. Nah, gini aja. Oke, setelah enter, kita ganti. Kita tambahin 8 aja. Ning. Tambahin sampai 9. Enter. Nanti Gisel terus 9 10. Enter. Tunggu dah ya. Oke, terakhir Nevis kali ya. 10 11 tuh. Oke, terus kalian di sini kasih nih titik titik koma. Terus kalian bisa
enter. Oke. Kalau ini tandanya berhasil. Kita bisa misalkan aku mau lihat dong tabelnya hasilnya. Nih, select bintang from apa tadi namanya, customer. Select bintang from customers. Enter. Oke, lihat ya teman-teman, keluar Karina Winter Nini Gisel Nevis. Ini ada emailnya, ada phone-nya. Oke, selanjutnya kita mau isi yang kategori. Kategori ini berisi jenis-jenis menu di kafenya, terus kayak kopi, non kopi sampai dessert. Oke, sekarang kita tulis. Kategori bener gak nih? Score name kategori, takut tadi kayak salah. Lihat, hampir kategori enter. Oke. Saya coffee ya, pertama pasti coffee, terus non coffee, non coffee, ini aja. Kaget. Terus food, snack, terus dessert. Nih, dessert. Oke, kita enter. Oke, sekarang kita sama kayak di atas tadi, select from kategori berarti ya. Oke. Sekarang selanjutnya kita mau ngeluarin tabel menu. Mau bikin berarti tetap sama, insert into menu, menu name, price, oke. Espresso, bikin 15.
latte. Ini harganya 20.000. Green tea, green tea, 18.000. Dua. Terus nasi goreng, $25. Tiga. Cheesecake, $30.000. 5. Ini diganti titik koma, enter. Oke, sekarang kita mau lihat select from. Ini apa? Menu. Oke. Ini udah. Selanjutnya, ini berhubungan ya teman-teman, udah pakai foreign key. Terus selanjutnya aku mau bikin order. Maksudnya isi order. Insert into orders. Terus di sini ID, menu, ID, quantity, order date. Customer ID, menu ID, quantity, order date. Yes. Satu, enggak deh, 2. Terus gantian 1, 2,
21 343 3 4 3 451 4 5 1 oke. Tiga 532 532 5 3 2 532 udah samain aja. Oke, enter. Oke, nah kita mau lihat orders. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada yang namanya between. Jadi between itu adalah operator yang digunakan untuk mencari data di dalam suatu rentang di dalam suatu nilai gitu. Nah, itu biasa dipakai untuk buat kayak angka, tanggal, ataupun harga. Ini contohnya nih. Ini ya, kalian bisa tulis kayak gini. Tunggu. Ini harus cari spasi. Manual. Oke. Nah, misalkan nih aku di sini cari menu dengan harga antara 15.000 sampai 25.000. Nah, nih sekarang aku coba enter ya. Oke, keluarnya cuma menu name, menu sama price. Kenapa? Karena yang di sini yang aku panggil hanya menu dan harga. Terus penjelasannya penampilan kan? Ini semua menu di antara harga 15.000 sampai 25.000. Tuh ya. Tuh. Oke. Oke, teman-teman, selanjutnya kita mau bahas tentang operator like yang digunakan untuk mencari data yang mirip ataupun cocok ya dengan pola tertentu. Nah, itu biasanya kita pakai ini teman-teman, persen. Nah, itu artinya persen itu artinya bebas berisi karakter apapun, sedangkan underscore itu satu karakter bebas. Artinya satu karakter bebas.
Ini aku contohin dulu. Kita mau cari customer yang namanya mengandung huruf I. Ini bisa kita enter. Oke, namanya semuanya mengandung huruf I ternyata teman-teman. Oke. Sekarang misalkan jadinya kayak gini ya teman-teman. Ini adalah contoh operator like. Ini kalian sudah select menu name, price from select name email from customer where name like ya. Terus lanjut, kalau ada suka pasti ada tidak sukanya. Ini kita samain aja, kita tambahin di sininya. Not like. Nah, not like ini mencari data yang tidak sesuai pola, jadi yang nggak ada. Jangan I ya, karena tadi kan I itu ada ntar error. Kita kasih N deh ya. Oke, kita enter. Oke, Giselle nggak ada N-nya di namanya. Gitu. Oke teman-teman, selanjutnya itu adalah operator logika N atau operator N. Ini kan bisa cara manggilnya kayak cara ya menggunakannya query-nya tuh kayak gini ya. Kodenya itu kita operator N itu dipakai untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi. Jadi datanya muncul kalau semua kondisinya terpenuhi. Gitu. Sekarang kita mau cari menu yang harganya lebih dari 15.000 dan termasuk kategori kopi juga. Jadi kita lihat di sini. Lalu kategori ID. Oke, dia maunya 1 karena kopi 1 ya tadi. Coba sekarang kita enter. Oke, latte 20.000. Oke. Jadi gini ya teman-teman, kalau kita pakai N itu harus memenuhi semua syarat sekaligus gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita mau bahas tentang order by ASC atau ascending, ada dash atau descending. Oke, jadi ini lagi-lagi ini aku udah nulis ya. Select menu name, price from menu order by price ASC. Oke, jadi ascending ini atau ASC itu urut dari kecil ke besar gitu. Sedangkan descending itu urut dari besar ke kecil. Nah, sekarang kita mau nyoba yang urutkan menu dari harga termurah ke termahal. Ini bisa kita enter. Oke, ada espresso, green tea, latte, nasi goreng. Nah, sekarang Oke, ini untuk ASC-nya. Oke, ini ada order date pakai dash. Nah, kita lihat ini ya perbedaannya. Oke.
Sekarang jadi data order itu urutin mulai dari tanggal terbaru ke tanggal paling lama. Jadi kayak kalau ya Oke. Jadi sekarang kita lanjut ke limit. Nah, limit ini teman-teman digunain untuk membatasi jumlah baris data yang tampil. Biasanya ini dipakai kalau datanya banyak, tapi kita kan cuma mau lihat beberapa aja gitu kan. Nah, ini salah satunya udah kodenya udah aku tulis. Terus sekarang kita mau lihat hasilnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya itu ada count. Nah, count itu digunakan untuk menghitung jumlah baris yang datanya ada dalam sebuah tabel sesuai kondisi yang kita kasih. Nah, ini contohnya. Mari kita lihat. Ini contohnya. Ini kodenya. Terus kita enter query-nya. Enter. Oke, 5. Karena kan dia bilang menghitung jumlah baris data yang ada dalam sebuah tabel. Nah, lanjut. Kita mau ke check. Oke teman-teman, jadi aku mau sekarang itu ada namanya operator check. Nah, operator check itu digunakan untuk memberikan aturan teman-teman atau kayak validasi lah pada kolom tabel supaya datanya itu ntar masuk sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Nah, karena tadi ini tabelku udah jadi duluan, jadi sekarang aku pakai alert table others at constraint check. Bukan kita ya, quantity. Ya, kita bisa kali ya, coba. Kita tadi aku yang nulis. Terus kita enter. Ya. Oh, kenapa nih? Itu kan kita ini nggak ada. Harusnya tuh quantity. Jadi itu kayak kalau misalkan kalian ngasih angka nih, kan misalkan gini, kalian bikin KTP, terus kalian pakai cek itu. Nah, nanti misalkan gini, 17 tahun itu kalian tulis di situ. Nah, itu kalau kalian tulis 12 tahun, 11 tahun, itu dia nggak akan keluar hasilnya gitu. Oke, jawab enter. Oke. Udah. Itu ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya cek itu dipakai untuk mengatur syarat validasi data di tabel supaya data yang masuk tetap masuk dan konsisten gitu. Oke, teman-teman, selanjutnya itu ada yang namanya inner join. Nah, di sini aku minta inner join-nya dibikin 2 tabel. Nah, penjelasannya itu inner join itu dipakai untuk menggabungkan data dari 2 tabel. Jadi berdasarkan kolom yang saling berhubungan atau pakai foreign key. Nah, ini contohnya pertama aku gabungin orders sama customer. Customer. Nah,
Oke. Mana ya? Aduh, ngantuk. Coba kita enter ya. Aku lupa lagi teman-teman. Aku tuh nggak ada file KTY, tapi aku nulis GT mulu. Oke. Ini ya teman-teman, keluar apa yang kita mau. Jadi data dari tabel others digabung ke customer, terus langsung customer ID. Gitu. Oke teman-teman, ini masih sama kayak tadi sebenarnya, cuma aku mau ngegabungin 3 tabel. Ini udah aku tulis kodenya, lumayan lebih panjang ya. Terus ini kita enter. Oke. Ya. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada onion join. Itu dipakai untuk gabungin hasil dari 2 query yang punya jumlah kolom sama. Jadi kayak satu table. Bedanya dengan nggak ada bedanya gitu. Nah, ini sekarang aku mau ambil semua nama customer dan nama menu jadi satu daftar. Dia tuh kayak bertumpuk gitu loh teman-teman. Nah, ini kalian bisa panggil kayak gini, udah aku ketik tadi, terus enter. Kalian lihat kan, Karina, Winter, Dingin, Giza, Nevis, Espresso, Latte, Green, Nasi. Iya, jadi kayak tumpuk begitu, dia menumpuk. Terus selanjutnya gitu, onion. Oke teman-teman, ini adalah terakhir, yaitu left join. Ini udah aku tulis juga itunya. Terus kalian bisa lihat, jadi left join itu digunakan untuk menampilkan data dari kiri, meski kan jadinya, walaupun di tabel kanan itu ada pasangan datanya. Nah, ini coba kita enter. Oke. Jadinya nanti kayak begini gitu. Oke teman-teman, aku rasa videonya sampai sini aja. Jadi terima kasih udah mau nonton. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.